Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Pada hari ini kita akan melanjutkan seri pelajaran kita. Pada hari ini kita akan berbicara mengenai nabi-nabi, bagaimana Tuhan mengilhami mereka, dan apa wujud daripada ilham itu. Kitab Bilangan 12 ayat 6 mengatakan, "Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi." Jadi ada dua hal Tuhan menyatakan dirinya, yaitu melalui penglihatan dan juga melalui mimpi. Begitu juga yang dikatakan di dalam kitab 1 Samuel 9 ayat 9. Dahulu di antara orang Israel, apabila seseorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, "Mari kita pergi kepada pelihat, sebab nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu pelihat." Kita lanjutkan berikutnya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi kalau tadi disebutkan dalam penglihatan dan juga dalam mimpi, di dalam kitab Ibrani 1 ayat 1 dikatakan dalam berbagai cara Tuhan berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Kita lanjutkan. Di dalam kitab Amos pasal 3 ayat 7 dikatakan, "Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan rahasianya kepada hamba-hambanya para nabi." Jadi bagaimana Tuhan menyatakan rahasianya kepada hamba-hambanya para nabi? Itulah sebabnya rahasia Tuhan tidak akan mungkin bisa dijelaskan oleh yang bukan nabi atau yang bukan diungkapkan oleh Tuhan, karena hanya pemilik rahasia itulah yang bisa menjelaskan rahasia itu. Itulah sebabnya bahwa dikatakan dalam ayat ini, Tuhan tidak akan melakukan sesuatu tanpa terlebih dahulu menyatakan rahasia itu kepada hamba-hambanya para nabi. Selanjutnya dikatakan di dalam buku Nasihat bagi Sidang halaman 6. Seorang nabi bukanlah seorang yang diangkat oleh sesamanya manusia, ataupun seorang yang mengangkat dirinya sendiri. Ini kita melihat lebih jelas lagi, bahwa nabi itu adalah benar-benar memang orang yang dipilih Tuhan sendiri, bukan diangkat oleh manusia sesamanya atau bahkan dirinya sendiri. Itulah sebabnya nabi tidak pernah mengaku-ngaku dirinya nabi. Tetapi kita mengakui dia nabi adalah berdasarkan tulisannya yang kita selidiki, kita uji dengan Alkitab, barulah kita masing-masing menyimpulkan bagi diri kita sendiri bahwa ini adalah nabi Tuhan. Ini adalah firman Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan, pilihan seseorang menjadi nabi semata-mata ada dalam tangan Allah sendiri yang dapat melihat dan mengetahui hati manusia. Cukup jelas bagaimana cara Tuhan memilih nabi itu adalah melalui pilihannya sendiri. Selanjutnya dikatakan di dalam buku Kemenangan Akhir, halaman 472. Dikatakan, carilah pengajaran dan kesaksian, sementara doktrin-doktrin dan hari-hari yang bertentangan merajalela, hanya hukum Allah satu-satunya peraturan yang tidak bisa salah, oleh mana semua pemikiran, doktrin-doktrin, dan teori-teori diuji. Nabi itu berkata, siapa yang berbicara tidak sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak akan terbit fajar. Jadi, untuk menguji segala pemikiran, doktrin-doktrin, atau teori-teori adalah diuji dengan pengajaran dan kesaksian, sesuai dengan Yesaya pasal 8 ayat 20. Hukum dan kesaksian. Baik, selanjutnya kita baca dalam buku Membina Pendidikan Sejati dikatakan, sejak dahulu kala, nabi-nabi telah diakui sebagai guru yang diangkat oleh Allah.
dalam pengertian yang paling tinggi adalah orang yang berbicara dengan ilham langsung, menyampaikan kepada orang banyak pekabaran yang diterimanya dari Allah. Selanjutnya, kita akan masuk kepada apa wujud daripada ilham itu. Ilham adalah suatu pengaruh yang langsung dan cepat. Dalam pengertian Alkitabnya, ilham itu telah didefinisikan sebagai sesuatu pengaruh ilahi yang langsung dan cepat, yang bekerja pada pikiran atau jiwa manusia. Dengan perkataan lain, ilham itu adalah suatu pekerjaan dari Roh Allah yang istimewa. Oleh sebab itu, maka ilham dalam berbagai manifestasinya terpampang dalam pelaksanaannya, bukan oleh kerjanya pikiran sendiri, melainkan oleh kuasa roh. Namun, untuk mendapatkan sesuatu pengertian yang tepat mengenai proses ini, orang harus melihat dalam kenyataan sejarah yang bekerja di tengah-tengah umat manusia semenjak dari permulaan kejadian dunia ini. Maka dengan sendirinya ilham tidak terbatas pada manifestasinya kepada manusia saja. Dalam sejarah Alkitab mengungkapkan bahwa ia itu pun tidak terbatas pada hayal-hayal, mimpi-mimpi, atau komunikasi yang tidak langsung, atau pembicaraan muka dengan muka secara langsung, dengan makhluk-makhluk ilahi, atau kepada sesuatu bentuk penampilan lain, melainkan ia itu datang dalam berbagai cara. Demikianlah halnya Allah pada berulang kali berbicara di zaman dahulu kepada nenek moyang kita. Ibrani pasal 1 ayat 1. Jadi berbagai cara, tidak terbatas hanya kepada hayal, mimpi, atau berbicara atau komunikasi tidak langsung, atau berbicara muka dengan muka, atau makhluk-makhluk ilahi yang lain, atau dalam bentuk penampilan yang lain. Selanjutnya, kita akan lihat contohnya. Kebenaran yang mendasari ini berulang kali lebih baik dijelaskan dalam pekerjaan Nuh. Khususnya dalam puncak pekerjaan itu, sewaktu kecerdasan khusus diberikan kepada anggota-anggota pilihan dari binatang-binatang ciptaan, sehingga dari jauh-jauh maupun dekat, mereka dapat menemukan jalannya sampai masuk ke dalam bahtera dan dapat melihat kedamaian satu dengan yang lainnya. Jadi kita melihat dari sejarah di Alkitab, dari sejarah dari zamannya Nuh, bagaimana binatang-binatang itu masuk secara teratur ke dalam bahtera. Itu juga adalah Tuhan yang mengilhami binatang-binatang itu untuk masuk ke dalam bahtera. Jadi ilham itu tidak terbatas hanya kepada manusia. Begitu juga kita baca contoh lain. Kemudian juga terjadi di masa sewaktu Bileam, yang pada peristiwa Raja Balak, ia dalam perjalanan ke Moab, memukul keledainya yang setia, yang karenanya keledai itu telah memperoleh karunia berbicara, lalu mengatakan kepada tuannya yang kasar itu, "Apakah yang telah kuperbuat bagimu, sehingga engkau memukul aku sedemikian ini 3 kali?" Kita bisa baca di dalam kitab Bilangan 22 ayat 28. Maka binatang yang bisu itu, sebagai kita saksikan, telah dibuat atau diilhami oleh Tuhan, berbicara oleh kuasa yang telah menciptakannya. Sebab itu, sesungguhnya adalah baik bagi setiap orang untuk memperhatikan apa yang dikatakan Tuhan, lalu melakukannya tanpa menghiraukan bagaimana, kapan, atau melalui siapa ia berfirman, atau melakukannya. Kita bisa baca di dalam kitab Bilangan pasal 22, 23, dan juga 24. Yaitu suatu contoh lain dari manifestasi yang menakjubkan, yang terlihat dalam pertentangan mengenai rencana jahatnya Bileam. Tuhan sedemikian rupa telah mengendalikan lidah Bileam,
Sehingga walaupun pikirannya cenderung untuk mengutuk Israel, ia hanya dapat mengucapkan kata-kata berkat. Luar biasa pekerjaan Tuhan. Berikutnya kita akan melihat contoh, yaitu sewaktu sebagai seorang pelarian dari Mesir, Musa menunggui kawanan ternak mertuanya di Median. Malaikat Tuhan telah kelihatan kepadanya dalam sebuah nyala api dari tengah-tengah sebuah belukar, dan tampak olehnya dan bahwasanya belukar itu terbakar dengan api, tetapi tidak hangus. Kita bisa baca di dalam kitab Keluaran 3 ayat 2. Oleh manifestasi ini, Musa telah diilhami untuk membebaskan Israel dari perhambaan Mesir, mereka yang hebat itu. Dan kemudian sebagai pemimpin orang Ibrani, selama 40 tahun pengembaraan mereka di padang belantara itu, ia berbicara dengan Tuhan muka dengan muka. Kita bisa baca di dalam kitab Keluaran 34 ayat 30 sampai 35. Berikutnya, bagaimana kita melihat atau mempelajari juga, kita membaca di dalam kitab suci, bagaimana pengalaman dari Firaun dan Raja Nebukadnezar memperoleh mimpi-mimpi, dan Yusuf dan Daniel yang menginterpretasikannya. Kita bisa baca di dalam Kejadian 40 ayat 8 sampai 12 dan Kejadian 14 ayat 25 sampai 38, dan juga di dalam Daniel pasal 2 ayat 28 dan Daniel pasal 4 ayat 20 dan 24. Di sana Nabi Daniel, Yohanes Pewahyu, dan hamba-hamba Allah yang suci lainnya memperoleh hayal-hayal. Masing-masing adalah penerima ilham yang khusus dalam bentuk yang berbeda-beda dan sesuai dengan tingkat yang lebih besar atau lebih kurang. Bagaimana Firaun dan Raja Nebukadnezar memperoleh mimpi, lalu diinterpretasi atau dijelaskan oleh Yusuf dan juga Daniel. Begitu juga nabi-nabi, Daniel, Yohanes Pewahyu juga adalah memperoleh hayal-hayal. Baik, kita lanjutkan. Maka dari semua contoh-contoh ini, dan banyak lagi yang lain, dapat kita saksikan bahwa ilham bekerja dalam berbagai cara ajaibnya untuk memperlihatkan melalui manusia maupun melalui binatang. Pada kenyataannya, melalui semua makhluk, pekerjaannya terlihat dalam banyak bentuk. Sebagian orang mendengarnya dengan bunyi suara, baik melalui perantaran-perantaran yang terlihat, maupun melalui perantaran-perantaran yang tidak terlihat. Orang-orang lainnya telah menyaksikannya melalui kesan-kesan yang pasti, mimpi-mimpi, hayal-hayal, berbagai takdir, karunia-karunia berbicara yang luar biasa dan cepat. Oleh sebab itu, saudara-saudara, maka perhatikanlah dengan sungguh-sungguh akan setiap manifestasi yang bersifat luar biasa di dalam sidang Allah, tanpa mempedulikan sumbernya, apakah itu bersifat manusiawi atau kasar, kecil atau besar, hitam atau putih, kaya ataupun miskin. Janganlah ragu-ragu membandingkan pekerjaannya dengan Alkitab. Maka jika ia itu sesuai dengan sekaliannya, jika ia menemukan landasan dan ramalannya di sana, membuat orang setia mematuhi Taurat dan nabi-nabi, dan menambahkan terang kepada kebenaran yang sudah ada, maka sambutlah dia, betapapun harganya dalam uang, harta, kedudukan, teman-teman, dan saudara-saudara, karena itulah kehidupan yang sebenarnya. Maka orang yang mau membuktikan dengan jujur dalam tanggung jawab ini akan menerima 100 kali bagi pengorbanan yang timbul olehnya untuk mematuhi suara Tuhan dengan benar. Matius 19 ayat 29. Maka saudara-saudara, bila sesuatu pekabaran datang dalam nama Tuhan kepada umatnya, Ellen G. White mengatakan,
maka tak seorang pun dapat dimaafkan dirinya untuk tidak melakukan penyelidikan terhadap semua tuntutan daripada pekabaran itu. Tidak seorang pun dapat berdiri di belakang dengan sikap acuh dan percaya diri sambil mengatakan, "Aku tahu apa artinya kebenaran. Aku puas dengan pendirianku. Aku sudah berdiri teguh, maka aku tidak mau lagi goyah dari pendirianku apapun juga yang akan datang. Aku tidak mau mendengar kepada pekabaran yang dibawakan oleh utusan ini, karena aku tahu bahwa itu tidak mungkin kebenaran." Saudara-saudara, adalah karena mengikuti jalan-jalan yang sedemikian inilah, maka gereja-gereja yang terkenal telah ketinggalan dalam kegelapan sebagian. Dan itulah sebabnya pekabaran-pekabaran dari sorga tidak berhasil mencapai mereka. Ini dikutip dari Testimonies on Sabbath School Work, halaman 65, dan Council on Sabbath School Work, halaman 28. Maka saudara-saudara, Ilham sangat memperjelas bahwa utusan Tuhan tidak akan berani dengan cara apapun membicarakan wahyu sesuai dengan kehendaknya sendiri. Sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai 20. Tidak boleh menambahi dan juga mengurangi firman itu. Meskipun seringkali kesempatan untuk membicarakannya dengan kata-katanya sendiri. Jika diuji dengan ukuran yang sama, maka tidak seorang pun akan berani mencampur adukkan dengan pekerjaan penulis yang diilhami. Maka akibat yang masuk akal ini dengan sendirinya menyimpulkan bahwa apabila sesuatu hal di dalam tulisan-tulisan seseorang belum jelas, maka hanya penulis itulah yang harus dimintai keterangannya mengenai hal itu, sekiranya ia masih hidup. Jika tidak, maka hanya roh ilham yang sama itu, penulis tulisan-tulisan itu yang asli, yang dapat memperjelas apapun juga yang terkandung di dalamnya. Memang sebagaimana dikatakan Ilham di dalam tulisan Roh Nubuat, Testimonies on Sabbath School Work, halaman 65 dan 66, dikatakan, jika sesuatu pekabaran yang datang yang belum dapat engkau mengerti, maka usahakanlah agar engkau dapat mendengar alasan-alasan yang dapat diberikan oleh juru kabarnya, membandingkan Injil dengan Injil, sampai dapat engkau mengerti apakah benar ia itu ditunjang oleh firman Tuhan. Inilah cara yang jujur dan benar yang Tuhan sampaikan untuk kita menguji sesuatu kebenaran. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara yang jujur apabila kita ingin mengetahui kebenaran. Bukanlah merupakan prosedur yang aman dan pantas untuk menanyakan kepada penentang dari tulisan seseorang untuk menjelaskan setiap bagian tulisan itu. Seseorang anggota Partai Demokrat tidak akan mau menanyakan kepada seorang anggota Partai Republik untuk menjelaskan kepadanya landasan daripada Partai Demokrat. Ataupun sebaliknya, jika sekiranya masing-masing ingin mengetahui kebenaran. Ingatlah saudara-saudara, bahwa karena Hawa menaruh kepercayaan kepada hasil interpretasi musuhnya terhadap firman Tuhan, yaitu sesuatu perbuatan yang telah membawa keduanya, dia dan Adam, kepada pelanggaran dan kejatuhan mereka, dan kepada akibat pembuangan mereka keluar dari Eden. Maka inilah yang telah mendatangkan kutuk dosa dan kematian atas seluruh kejadian di bumi. Sebaliknya, adalah lebih baik bagi kita sekarang menggunakan balok rintangan tua ini menjadi batu loncatan ke kerajaan itu daripada menghindarinya untuk masuk ke dalam lubang. Jadi saudara-saudara, inilah cara yang jujur apabila kita ingin mengetahui sesuatu kebenaran. Jangan pernah kita menanyakan kepada pihak penentangnya atau pihak yang tidak suka, tetapi kita datang kepada sumbernya langsung.
Selanjutnya, semua cara ilham adalah tetap sama di masa lalu, hari ini maupun besok. Oleh sebab itu, maka pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan kebenaran yang diungkapkan harus dijawab dengan cara yang sama di waktu ini seperti halnya di zamannya Yohanes. Dan demikianlah, sekarang seperti halnya di masa lalu, orang-orang yang suka mengkritik, yang tidak mau percaya, dan yang ragu-ragu akan menemukan banyak cantolan untuk menggantungkan keraguan-raguan mereka. Tetapi sama halnya sekarang seperti di masa lalu, orang-orang yang suka ragu-ragu itu akan terbawa dalam kepintarannya sendiri. Tetapi setiap orang yang jujur, pencari kebenaran, orang yang tekun dalam menyelidiki akan kebenaran, mereka lah yang berbahagia menemukan kebenaran itu dan terus maju mengikuti pertambahan kebenaran itu dari zaman ke zaman sampai kepada hari ini. Tetapi saudara-saudaraku, saya ingin mengingatkan kepadamu bahwa tidak ada satupun nabi Allah yang pernah disambut kedatangannya dengan gembira oleh sidang. Sebaliknya, masing-masing mereka pada zamannya telah ditolak, disia-siakan, dan kebanyakan dari mereka mati syahid karena dibunuh oleh orang-orang kepada siapa mereka diutus, yaitu orang-orang yang telah dikira berbakti kepada Allah. Memang, sesungguhnya Tuhan sendiri pernah membayar harga yang sama. Sungguh pun demikian, janganlah lupa bahwa di dalam pekabaran itu sendiri yang diberitakannya akan terdapat mandat-mandat kebenaran ilahi, dan bahwa tidak ada seorang pun imam atau wali gereja dapat memutuskan bagimu apakah benar ia nabi atau bukan nabi. Tidak. Bukan apa yang sedang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pekabarannya, atau apakah pekabarannya itu sedang maju berkembang atau memecah belah tampaknya, tidak dapat diambil sebagai bukti bahwa Allah berada di dalamnya. Demikianlah pula, jumlah penganut tidak dapat diambil sebagai bukti, karena yang sedemikian ini tidak pernah menunjukkan alasan yang tepat kepada setiap masa. Bahkan juga tidak di zaman Kristus mengkhotbahkan Injil Kerajaan. Pekabaran yang dibawakannya itulah satu-satunya pekabaran yang harus diikuti. Dan karena musuh tidak mungkin dapat mengurusi kebenaran itu, maka ia melakukan apa saja sekuat-kuatnya untuk merendahkan tabiat dan untuk memetik semua cacat di dalam pribadi-pribadi orang. Pekabaran Nabi itu sebagaimana juga tidak mungkin dapat dinilai melalui perilaku para pengikutnya. Karena para rasul pun pernah berbuat tidak pantas sebelum Kristus naik. Rombongan besar orang banyak itu pun yang mengikuti Musa sama sekali tidak dapat dicontoh. Sebenarnya dalam banyak hal, itu sangat memalukan. Dan orang-orang suci milik Allah, mereka yang menulis Alkitab itu adalah orang-orang yang bersifat salah. Sungguh pun demikian, bagaimanapun juga ia tetap adalah Musa, dan itulah satu-satunya pekabaran dan pergerakan bagi zaman itu. Kemudian juga, jangan lupa saudara-saudara, bahwa apabila seseorang menggabungkan diri dengan gereja Advent, ia berbuat sedemikian itu sekiranya ia dalam pikiran sehat tanpa persetujuan para pendetanya yang terdahulu. Ia juga bukan menggabungkan diri dengan gereja karena sebab jumlah keanggotaan yang besar, ataupun karena orang-orangnya berkelakuan baik, melainkan karena ia tahu bahwa ia telah mendengar kebenaran sesuai yang terungkap melalui roh nubuat itu sendiri. Karena mengikuti cara yang bijaksana inilah, maka masing-masing kita telah datang menyambut Nabi itu berikut pekabarannya. Maka sedemikian ini pula seharusnya sekiranya kita hendak mengetahui dan menerima Nabi. Oleh sebab itu, sebagaimana belum pernah sebelumnya, hendaklah kita berdoa bukan saja agar para pekerja dapat diutus keluar ke dalam ladang penuaian yang luas, melainkan juga agar kita dapat memperoleh suatu konsep kebenaran yang jelas. Sehingga apabila para utusan kebenaran datang, kita dapat menyambut pekabaran itu dan menghargainya.
Testimonius volume 6 halaman 420. Jangan ada jalan lain yang berani ditempuh seseorang dalam hal ini. Mahkota kehidupan menuntut kewaspadaan kita yang sesama mengawasinya. Karena seorang musuh yang curang selalu berusaha merebutnya dari genggaman kita. Jadi, saudara-saudara, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Kiranya penjelasan yang saya berikan ini boleh membuka pikiran kita supaya kita benar-benar menjadi seseorang yang jujur dan terbuka untuk menyelidiki, dan kita menerima sesuatu yang telah kita uji dan kita buktikan sendiri. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dan tetap jaga kesehatan. Amin.